Baik ya, masih ya di channel saya ya. Sekarang kita berbicara ya sedikit berbeda. Kalau tadi kan cara belajar ya ataupun bagaimana kita bisa memproduktifkan atau mengefektifkan waktu itu sendiri. Kalau sekarang kita biar lebih mengetahuinya, apa sih perbedaan, karena memang di LIPIA kan ada beberapa ya jurusan ya. Ada syariah, ada lugoh, mungkin kalau lugoh masih persiapan ya. Ada ekonomi, ada idat lugawi. Menurut Ustaz Furqon nih, ya apa sih perbedaan nih ya antara syariah, ekonomi dan lugu itu sendiri, Ustaz? Jadi perbedaan pada setiap fakultas ya. Perbedaan pada setiap fakultas. Mungkin saya bisa jelaskan, ada mungkin fakultas ekonomi atau kita lebih fakultas syariah gitu, hukum Islam yang kita pelajari itu lebih mendalami ke dalam urusan agama. Kita belajar tentang apa-apa saja yang berkaitan tentang agama, seperti fikih, kemudian tentang hadis, kemudian tentang tafsir dan lainnya. Adapun tentang ekonomi itu, fakultas ekonomi itu mempelajari beberapa hal atau pelajaran-pelajaran yang berkaitan tentang ekonomi atau ya bisa kita bilang ekonomi. Namun di sini ekonomi yang dipelajari bukan ekonomi yang bersifat liberal, tapi ekonomi yang bersifat lebih ke syariah. Gitu. Sehingga dengannya kita orang-orang yang atau teman-teman yang belajar di fakultas ekonomi akan terhindar dari gharar atau tipu daya dalam jual beli misalkan, atau dalam hal riba, atau dalam khidah atau semisalnya. Dan fakultas bahasa itu lebih mengedepankan pendalaman pelajaran atau materi yang berkaitan tentang bahasa Arab dan menambahkan juga bahasa Indonesia. Makanya kita temukan ada pelajaran bahasa Indonesia juga untuk mengkolaborasikan atau menggabungkan antara pemahaman bahasa Arab yang benar dengan terjemahannya juga. Jadi di fakultas bahasa kita banyak mempelajari sastra Arab, balaghah, kemudian ada juga nahwu, kaidah-kaidahnya beserta ada ilmu bayannya, balaghahnya juga. Oke, baik, terima kasih. Kalau seandainya nih Ustaz ya, kan kita belajar ekonomi ya, mungkin di sana ada matematika ataupun bahasa Inggris ataupun pelajaran-pelajaran yang sekiranya umum ya. Itu penjelasannya apakah memakai bahasa Arab atau gimana Ustaz di ekonomi Ustaz? Yang saya ketahui. Sepanjang kita di LIPIA dan kita pernah melihat juga KBM yang berlangsung di Fakultas Ekonomi, dan alhamdulillah para dosen-dosen di sana menerangkan pelajaran-pelajaran di Fakultas Ekonomi dengan full Arabic, full bahasa Arab. Jadi menjelaskan matematika dengan bahasa Arab, menjelaskan pelajaran ekonomi dengan bahasa Arab dan semisalnya. Oh gitu, baik. Kalau saya terkait dengan mukafahnya nih Ustaz, ya kafaah ataupun yang diberikan dari ma'had itu sendiri, apakah sama atau beda nih Ustaz antara luguh ekonomi sama syariah Ustaz? Kafaah dalam artian mukafaah syahriyah yang biasa diberikan ma'had itu sendiri Ustaz? Sepengetahuan saya sama ya. Kurang lebihnya kalau di Indonesia berapa ya Ustaz? Kalau tidak salah dia 200 real dirupiahkan menjadi, kalau satu realnya 3.500, berarti dia kira-kira ada 750 ya? ribu atau 750.000. 750.000. Ternyata memang nggak dalam segi mukafaah ya ataupun uang saku yang diberikan ma'had itu sendiri sama saja ya Ustaz ya? Sama saja. Masya Allah. Tapi gimana nih Ustaz? Kalau Ustaz pribadi menyarankan kepada murid-murid ini lebih cenderung kemana Ustaz? Apakah ke syariah atau ke ekonomi atau ke lughah atau gimana Ustaz? Kalau Ustaz nih? Untuk para adik-adik kelas yang ingin melanjutkan studinya di LIPIA terdapat 3 fakultas, yaitu fakultas hukum yaitu syariah, fakultas ekonomi, fakultas bahasa. Nah di sini kembali kepada adik-adik semua atau teman-teman semua yang ingin melanjutkan sekolahnya di LIPIA atau kuliahnya di LIPIA. Yang pertama adalah muhasabah nafs. Muhasabah nafs yaitu introspeksi diri atau menilai diri sendiri dulu, condongnya lebih kemana? Apakah saya lebih condong di syariah? Apakah saya lebih condong di ekonomi? Apakah saya lebih condong lebih di bahasa? Berarti bukan karena mungkin gelar syariah itu lebih luar biasa LC karena gitu, berarti bukan seperti itu ya Ustaz ya? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu ya Ustaz? Seperti itu. Masya Allah. Jadi
meminati suatu bidang itu dengan suatu kesukaan tersendiri. Ya, bukan karena mengikut teman, tren, atau gelarnya lebih wow atau lebih tinggi dan semisal. Oke, baik, Masya Allah. Kalau seandainya Ustaz terkait dengan alumninya nih Ustaz ya, kalau lulusan LIPIA itu jadi apa sih Ustaz biasanya? Itu yang biasa sering ditanyakan tuh Ustaz di masyarakat. Ya, alhamdulillah itu. Untuk alumni LIPIA, alhamdulillah sepengetahuan saya banyak yang menjadi dai, yaitu terjun langsung berdakwah kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk lebih mempelajari ilmu agama, dan banyak juga teman-teman yang berada di sekolah-sekolah gitu, mengajarkan para adik-adik atau para murid di sana bahasa Arab, pelajaran Islam, dan hal-hal yang lainnya berkaitan tentang agama seperti itu. Dan banyak juga mungkin ada teman-teman yang bergelut di bidang lain seperti bisnis dan yang lain, tapi mereka tetap mengedepankan dakwah seperti itu, dimana mereka berbisnis, mereka juga mengajar di satu sisi lain, mereka juga berdakwah di sisi lain. Mungkin di dalam bisnisnya juga mereka memiliki mungkin para pekerja yang dimana pekerjaannya juga diharuskan untuk menjalankan syariat-syariat agama Islam yang benar seperti itu. Jadi selain berbisnis mereka juga berdakwah. Iya ya, jadinya apapun profesinya ya alhamdulillahnya alumni LIPIA ini dakwahnya insya Allah dinomorsatukan ya. Iya. Ini Ustaz, mungkin terakhir ya Ustaz, kan sekarang banyak nih Ustaz ya kampus-kampus di Indonesia ini yang mempelajari tentang bahasa Arab ataupun mungkin tentang agama ya. Apa sih yang membedakan antara LIPIA Jakarta itu sendiri dengan kampus-kampus lain Ustaz? Menurut Ustaz nih Ustaz. Mungkin yang lebih membedakan adalah bagaimana persiapan dari awal kesiapan kita, yaitu ketika kita digenjot atau dibekali dengan ilmu-ilmu di logawi, itu persiapan bahasa, kemudian ditakmili. Jadi ada sebelum kita masuk ke fakultas syariah itu ada prakuliah yang dimana kita belajar bahasa selama 3 tahun. Maka di sana difokuskan untuk belajar bahasa supaya lebih melancarkan atau memperbagus bahasa Arabnya tersendiri. Itu yang tidak ada pada di fakultas lain. Karena fakultas lain langsung belajar dan mungkin praktiknya juga tidak sesering mungkin. Tapi dan yang membuat lebih juga itu adalah dosen-dosennya yang berbicara setiap hari full dengan bahasa Arab. Oke, baik, Masya Allah. Nah, ini mungkin saran ya Ustaz ya, kan di LIPIA ya mungkin ada adik-adik yang dari pondok pesantren yang ingin mendaftarkan di LIPIA entah ekonomi, luguh maupun syariah, mungkin banyak yang nggak diterima juga ya Ustaz. Iya. Pasti kan, karena memang berapa persen doang dari 100%. Saran Ustaz dan nasihat Ustaz kepada adik-adik semuanya yang belum diterima untuk melanjutkan studinya di LIPIA, apa nih Ustaz? Saran-sarannya, nasihatnya. Saran saya mungkin kepada adik-adik yang masih belum diterima di LIPIA begitu, untuk mencoba kembali, karena sesuatu yang kita inginkan tidak kita dapatkan, kita tidak langsung mendapatkannya, tapi Allah akan menguji bagaimana keinginan tersebut, apakah sesuai dengan usaha atau tidak gitu. Bagaimana keinginannya untuk masuk LIPIA, jika tahun ini dia belum diterima, mungkin di tahun depan Allah akan memberikan dia kelulusan. Kalau seandainya udah daftar berkali-kali nih Ustaz, tetap nggak diterima, saran atau nasihat adik-adik seperti apa Ustaz? Kalau seperti itu mungkin para adik-adik atau teman-teman yang belum diterima, kalau memang merasa sudah mentok untuk tidak diterima, ya ahsan untuk belajar begitu. Karena belajar tidak ditentukan, tidak selalu ditentukan oleh tempat. Benar Ustaz, benar. Karena belajar itu bisa dimanapun, dan alhamdulillah begitu. Wacana-wacana untuk belajar juga sama. Apa ada di YouTube, kita bisa belajar dari masyayikh gitu, yang keilmuannya sudah capable, kualitasnya, dan kita bisa belajar juga di majelis-majelis para ulama di Indonesia ini. Berarti nggak menutup kemungkinan ya Ustaz untuk belajar ya, karena sarana dakwah ini sangat banyak ya Ustaz ya. Karena sangat banyak. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Furqon ya, terima sama-sama. kasih atas waktunya ya. Semoga ini bisa memberikan motivasi dan nasihat ke adik-adik semuanya.
Dan bagi adik-adik semuanya yang belum diterima ya di LIP ya, jangan patah hati ya, tetap semangat ya. Insya Allah di luar sana masih banyak yang mungkin ya tetap bagus ya, tergantung dari diri kita masing-masing ya Ustaz. Iya, kembali Itu yang paling penting ya Ustaz ya. Jadinya adik-adik semuanya ya, walaupun mungkin gak diterima, mungkin bisa jadi bisa jauh lebih afdol ya, mungkin karena adik-adik semuanya bisa memproduktifkan waktunya secara luar biasa ya, itu mungkin ya. Itu saja, terima kasih, kita tutup ya Ustaz. Terima kasih semuanya ya. Kalau sekiranya bermanfaat ya, jangan lupa di like ya, di share dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.